Bapak Ketua DPD Partai Gerindra Kota Malang, Bapak Murinus Suprapto Esos, karena pada saat ini Zoom-nya masih belum tersambung dengan Bapak Murino. Terima kasih. Acara dilanjutkan dengan pendidikan politik yang akan dipandu oleh Bapak Doni Kurniawan Prios Sigit SP. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para peserta pendidikan politik Partai Gerindra Kota Malang yang pada kesempatan kali ini hadir dan berkumpul bersama kita semua. Kita mengajak pada inti acara yang dibantu oleh MC bahwa kita akan melakukan diskusi peran partai politik dalam menghadapi berkurangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Nah, tentu tema ini perlu kita diskusikan bersama-sama dan dengan bangga kita beri tepuk tangan untuk pemateri pertama Bapak Rinza SP, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Silakan maju depan. Ini nanti kita akan menerima banyak hal informasi terkait sosial dan politik Kota Malang karena beliau salah satu forkopimda di Kota Malang yang intens dan update tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Malang. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang perwakilan KPUD Kota Malang Bapak Izanuddin. Kami silakan beri tepuk tangan untuk perwakilan dari KPUD. Beliau akan menjelaskan tentang aturan main politik di Kota Malang. Mudah-mudahan juga ada data yang baru yang bisa kita terima sebagai masukan, khususnya bagi para caleg-caleg yang ada di sini. Nah, jadi caleg tahun 2024 yang siap untuk merebut kursi DPRD, siap semua ya? Siap, tepuk tangan semua untuk kita. Dan ujung tombak garda perjuangan kita di DPRD, Bapak Joko Hirtono, kami persilakan maju depan untuk menjadi pengisi materi. Apa sih arah gerak fraksi Partai Gerindra di DPRD? Nanti akan dipaparkan oleh Bapak Joko Hirtono. Nah, mudah-mudahan dengan 3 pemateri ini kita bisa mendapatkan informasi yang baik, pengetahuan yang baik, sehingga kita bersama-sama siap untuk membangun Partai Gerindra Kota Malang. Sebelum acara dialog ini kita mulai, kami akan menginformasikan Ketua DPC tetap akan bergabung bersama kita melalui Zoom meeting, dan apabila nanti setelah pada diskusi politik, kami akan meminta waktu kepada pemateri dan peserta semua untuk bisa menyimak sambutan dan pengarahan dari Ketua DPC. Setuju ya? Setuju? Baik, kita mulai saja. Bawaslu di mana? Ketua Bawaslu hadir. Wah, saya bangga sekali nih ke Partai Gerindra kedatangan Bawaslu. Kami persilakan perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Malang untuk bisa bergabung bersama kita. Ternyata kita sangat terhormat sekali kehadiran KPU dan Bawaslu. Ini 2 elemen yang bisa menjaga demokrasi di Kota Malang. Kita relax, peserta bisa melakukan interaksi ketika nanti pemateri telah menyampaikan dan memaparkan materinya. Kita akan membuka sesi tanya jawab dalam 2 sesi. Setuju ya? Baik. Assalamualaikum Bapak-bapak pemateri yang kami banggakan yang berkenan hadir di acara pendidikan politik dan kesaksian Partai Gerindra. Selamat datang, Bapak. Pemateri pertama kami akan memulai kepada Bapak Rinza selaku Wakil Ketua DPRD untuk bisa memberikan suatu pemaparan bagaimana sih kondisi sosial politik Kota Malang ini pasca
hasil pemilihan umum dan pilpres tahun 2019. Pada beliau, baguslah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati teman-teman pengurus DPC Partai Gerindra Kota Malang, ketua, wakil ketua, dan seluruh pengurus DPC yang ada di sini. Yang saya hormati ketua PAC dari 5 kecamatan dan serta pengurusnya. Lalu yang saya hormati ranting yang hadir di sini juga, dan juga beberapa saya partai. Saya lihat ada Tidar, ada Tira, dan lain sebagainya. Yang pertama terkait pendidikan politik dan serangkaian peran partai politik dalam menghadapi berkurangnya kepercayaan terhadap partai politik. Melihat ini, kok saya langsung teringat oleh perjuangan senior saya, guru saya, Pak Bambang Taufik yang kemarin telah tiada. Semoga beliau ditempatkan di sisinya. Semoga beliau terus mengalami verbal. Jadi saya belajar dari beliau terkait berjuangnya beliau di partai politik dari muda sampai sekarang, yang mengakhiri harinya di Partai Gerindra sudah 13 tahun ya, 11 tahun di Partai Gerindra, dan saya banyak belajar dari beliau. Dan beliau salah satu orang yang menggagaskan bahwa peran partai politik itu adalah kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi kepentingan partai politik itu adalah kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi adanya pendidikan politik kayak gini itu sebetulnya sangat bagus untuk diadakan di seluruh partai politik yang ada di Kota Malang ini. Lalu ada beberapa hal terkait kepercayaan publik terhadap partai politik. Yang pertama, kenapa kok publik bisa nggak percaya sama partai politik? Lalu sebabnya gimana? Terus bagaimana cara mengembalikan? Nah, terkait penyebab publik nggak percaya sama partai politik itu kan ada beberapa hal. Contoh, salah satunya saya beri contoh aja yang dari lingkup kita, dari pemerintahan saja. Kota Malang ada eksekutif dan ada legislatif. Di mana teman-teman kemarin yang mencalonkan dirinya sebagai DPR contohnya untuk menjanjikan sesuatu yang sebetulnya itu kontra dengan pekerjaan aslinya. Jadi contoh calon anggota DPR menjanjikan sesuatu yang sebetulnya pekerjaan eksekutif. Lalu pada akhirnya pada saat dia menjabat tidak bisa terrealisasi. Itulah hal-hal yang sangat bikin publik itu nggak percaya pada partai politik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penyebabnya terkait publik nggak percaya dengan partai politik adalah di mana sekarang masyarakat Kota Malang yang SDM-nya sangat tinggi, di atas rata-rata lah. Kita SDM tertinggi kedua di Jawa Timur, yang dimana sudah sadar akan adanya partai politik. Nah, di sini teman-teman media memanfaatkan itu sebetulnya. Jadi teman-teman media memanfaatkan bagaimana masyarakat Kota Malang yang sebetulnya itu sudah sadar akan adanya partai politik, memanfaatkan aktor-aktor yang ada di dalamnya. Jadi ada kekeliruan sedikit sama media dibesarkan. Itunya timbul kepercayaan yang tidak terduga oleh masyarakat terhadap partai politik. Nah, di sini saya bersama Pak Joko, ketua fraksi, ada Bu Leli, ada Bu Nurul, dan ada Mas Randi yang hadir di fraksi Gerindra Kota Malang, mati-matian berjuang untuk bagaimana caranya publik itu bisa percaya dengan partai politik, khususnya Gerindra Kota Malang. Nah, dengan apa caranya mengembalikan? Kemarin tadi ada sebabnya, dengan apa cara sekarang mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik? Dengan cara berbagai hal di sini. Kami di sini di Kedewanan, Mas Doni, di Kedewanan kami sedang menggarap beberapa pansus, yang dimana pansus itu juga berangkat dari kepentingan masyarakat. Nah, kita awal kepentingan masyarakat adalah kepentingan partai politik. Disitulah kita gedor di sana. Bagaimana caranya pansus ini untuk menginginkan masyarakat, ada retribusi jasa umum yang sedang
kita bahas ini Pak Joko. Ada retribusi jasa usaha dan lain sebagainya. Ada pansus minol yang dimana minuman beralkohol yang meresahkan masyarakat Kota Malang sekarang mulai kita atur peredaran minuman beralkohol yang ada di Kota Malang. Nah, itulah peran kami di DPRD sendiri untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Nah, itu juga yang bikin kami mati-matian berjuang terhadap kepercayaan partai politik yang ada di Kota Malang. Nah, beberapa hal contoh kami berjuang, saya bersama Pak Joko dan seluruh fraksi Gerindra yang lainnya di sini juga memberitahu kepada seluruh kader Gerindra yang ada bahwa kami memastikan masyarakat Kota Malang, khususnya kader Gerindra Kota Malang, bahwa nantinya tidak ada kata-kata anak yang tidak bisa sekolah karena biaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak ada masyarakat Kota Malang, khususnya kader Gerindra yang tidak bisa berobat karena terhalang kendala. Nanti bisa laporkan ke kami. Di sini ada Komisi D, ada Bu Leli yang mewakili situ, ada juga Bu Nurul, ada Pak Joko sebagai ketua fraksi. Nantinya supaya kader Gerindra khususnya masyarakat Kota Malang umumnya tidak ada hal-hal yang tidak bisa anak nggak bisa sekolah, orang nggak bisa berobat di rumah sakit karena kendala biaya, itu dipastikan tidak ada di Kota Malang, khususnya kader Gerindra. Mungkin itu. Lalu pesan-pesan terhadap, berhubung saya juga masih muda, Mas Doni. Jadi pesan-pesan kepada kader-kader milenial yang ada di depan saya ini, ada Mas Dani, ada Mas Haji, Mas Mirza, Mas Hakim, dan seluruhnya, ada teman-teman Bidar, bahwa jangan berhenti berjuang di sini. Karena apa? Karena perjuangan senior-senior kita tidak akan berhenti berjuangan sampai saat ini. Yakinlah, walaupun misalnya kita memang tidak punya masa lalu, track record kita tidak ada, tapi yakinlah bahwa kita masih punya masa depan, kita masih punya perjuangan yang panjang. Nah, pesan terakhir saya kepada seluruh kader Gerindra Kota Malang, mungkin Mas Doni nanti bisa dilanjut sharing diskusi. Pesan terakhir saya bahwa keinginan saya sesungguhnya sekarang Kota Malang, julukan Kota Malang sekarang adalah menjadi Kota Malang kandang banteng. Nah, insya Allah dengan adanya kader-kader Gerindra yang solid, saya ingin Kota Malang dikenal dengan Cakrawala Sang Garuda Kota Malang khususnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Merdeka. Saya masih belum puas selaku moderator. Ini Bapak Nimza ini sering masuk surat kabar, sering masuk dalam diskusi-diskusi kader dan pengurus. Seringkali ini wakil ketua ini terima demo, mulai dari Omnibus Law, kemudian ada aksi-aksi yang lain yang kemudian wakil ketua kita ini menghadapi berdemo dan menyerap aspirasinya. Yang pertanyaan kami ini, apa benar khususnya DPRD ini didatangi para pendemo adanya turunnya kepercayaan publik, atau bagaimana? Mungkin dari hal-hal yang pernah dialami wakil ketua DPRD ini bisa disampaikan kepada Bapak. Siap, terima kasih. Jadi ini kayaknya talkshow dari Jadi awal saya cerita terkait masalah demonstrasi dan lain sebagainya yang kami hadapi di DPRD Kota Malang, khususnya 1 tahun terakhir ini. Dan yang paling parah saya ceritakan di tanggal 8 Oktober 2020, di mana kepercayaan publik saya pikir nasional yang akhirnya turun ke tingkat daerah. Pada saat saya menemui demonstrasi dan lain sebagainya, saya pastikan di sini sekarang, saya pastikan bahwa jikalau ada demonstrasi di Kota Malang, kami DPRD Kota Malang tidak akan pernah tidak menemui demonstrasi yang ada di luar, karena menurut kami teman-teman yang memberikan aspirasi kepada kami itu adalah jumping stone, batu loncatan kami untuk memikirkan daerah khususnya Kota Malang ini. Jadi awal kemarin ada tidak kepercayaan publik terhadap
partai politik atau terhadap pemerintahan khususnya adanya tragedi Omnibus Law. Tapi sebetulnya Omnibus Law ini Mas Doni sebetulnya pro dan kontra. Jadi itu kita nggak bisa bilang itu kontra. Ini kan pro dan kontra. Di mana ada pihak yang diuntungkan, di mana ada pihak yang dirugikan. Nah, kebetulan teman-teman yang melakukan aksi, kami terima audiensinya, kami terima. Kami tanya salah satu, kami tanya beberapa, ada yang tidak menguasai full. Omnibus Law itu ada 1.000 halaman lebih saya rasa. Dan saya pada waktu menyatakan itu, saya masih belum bisa menguasai 1.000 halaman ini. Apakah Anda semua sudah menguasai ini? Belum Pak. Ya, mari kita kasih bersama. Saya pesan kepada teman-teman yang demonstrasi dan lain sebagainya, bahwa tanpa adanya demonstrasi pun saya pasti akan menemui. Demonstrasi melibatkan masa yang banyak. Kasihan teman-teman sampai yang ada di luar. Saya menyatakan itu. Jikalau Anda semuanya berkirim surat ke kami, minta diskusi dua arah dengan kami akan lakukan, dan itu lebih efisien apa yang Anda lakukan kepada kami untuk demonstrasi. Demonstrasi buat apa? Buat show force dan lain sebagainya, nggak perlu. Udah nggak zamannya sekarang. Zamannya zaman yang mulus-mulus saja lah. Yang penting semua apa yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Jadi itu pesan-pesan saya Mas Reni terhadap teman-teman demonstrasi yang biasanya hadir di DPRD. Saya juga lihat biasanya ada teman-teman leader juga ikut demo. Ini gimana sih anggotanya demo, ini ketuanya di demo gimana? Tapi nggak masalah. Mungkin itu ekspresi mereka, dan kita kan di negara demonstrasi. Jadi nggak bisa kita menghalangi itu. Mungkin itu saja dari saya Mas Reni. Terima kasih Bapak Rinza, Wakil Ketua DPRD. Nanti kita akan elaborasi lagi. Kita perlu banyak namanya pengetahuan baru yang terkait tentang sosial politik pertamanan. Nah, tetapi untuk menghemat waktu acara, kami mohon kepada Ketua KPU atau yang mewakili. Jadi kita sudah berhasil melaksanakan suatu proses pemilihan. KPUD Kota Malang sudah berhasil menjalankan proses demokrasi, akhirnya terbentuk pemerintahan Kota Malang yang pada tahun 2019 juga terbentuk susunan anggota DPRD dan alat kelengkapan. Ini kita apresiasi keberhasilan KPUD Kota Malang. Kita beri tepuk tangan untuk KPUD. Ini komisi yang mengawal demokrasi dan transisi dalam proses pemerintahan. Pertanyaan kami mungkin bisa dipaparkan, ada materi yang bisa disampaikan oleh KPUD sebelum kita nanti sama-sama kita elaborasi ya dari KPU. Kami silakan dari pihak KPU untuk bisa memaparkan materi pendidikan politik. Kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna muhtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama akan kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam suasana pandemi. Dan yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW. Ini saya yang mewakili Ibu Ketua KPU Kota Malang karena bertepatan atau berbarengan dengan agenda Bimtek Parpol juga, Partai Demokrat. Jadi undangan yang pertama Demokrat, kemudian Gerindra. Jadi kami mohon maaf juga. Ini kemarin juga kita nunggu dari Ibu Ketua. Sebenarnya Demokrat juga di sini dengan pemberitahuan menyusul kemarin, kemudian dipindah di Empat Arah. Maka karena ada dua acara yang berbarengan, ini saya mewakili. Saya Izzuddin Fatfatoni, anggota KPU Kota Malang, Divisi Hukum dan Pengawasan, yang membidangi terkait rancangan pembuatan keputusan, kemudian tenaga hukum dan advokasi hukum dan
aspek-aspek hukum terkait kepemiluan. Baik, saya mohon izin Mas Salim, Mas Rondi, dan Pak Joko datang. Nah ini materi yang pertama, slide pertama. Secara umum, ini karena kita di KPU posisinya sebagai penyelenggara pelaksana. Nanti kalau terkait tema yang diangkat teman-teman Perindo, nanti monggo digodok lebih lanjut. Saya bicara. Oh ya sorry, Gerindra ya. Iya dan iya ya. Oh ya, mohon maaf Gerindra ya. Mohon maaf. Saya akan memberikan pokok-pokok saja terkait pelaksanaan kepemiluan secara umum. Saya akan mengangkat 3 pilar terkait pemilu. Nah, ini saudara. Nah, ini arti secara umum kita pahami bersama bahwa pemilihan umum adalah prosedur rakyat dari suatu negara untuk memilih wakil-wakil pemimpinnya serta memberikan kewenangan kepada para wakil atau pemimpin kita ya di pemerintahan umum. Ini sejarahnya ya. Kemudian regulasi atau dasar hukum pemilu dan pilkada atau sekarang menjadi rezim pemilihan di era pandemi ya. Ini ada Undang-Undang 7 2017, kemudian yang terakhir ini ada Perpu nomor 2 tahun 2020, kemudian penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19 ya. Banyak perubahan di dalamnya. Kemudian diverifikasikan atau diturunkan dalam PKPU dalam pelaksanaan pilkada yang sudah kita lakukan 2019 kemarin. Tujuan dan manfaat pemilu ini ya sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 pemilu. Dan prinsip pemilu ya ada di PKP, ada di Undang-Undang 7 juga di halaman pertama ini ya, di pengertian dan fungsi KPU bahwa pelaksanaan pemilu adalah secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur adil. Nah, prinsip-prinsip seperti ini. Nah, ini kita masuk ke 3 pilar sukses pemilu ya. Ada penyelenggara, peserta, dan pemilih. Penyelenggara ini ada 3 lembaga ya. Ada DKPP. Nah ini penyelenggara ada KPU, Bawaslu, dan DKPP ya. Ini fungsi lembaganya, struktur organisasinya. KPU, Bawaslu, dan DKPP ini adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu yang fungsinya, kalau KPU adalah menyelenggarakan pelaksanaan pemilu, kemudian yang Bawaslu mengawasi penyelenggaraannya, dan DKPP adalah menangani pelanggaran kode etik. Dan di masing-masing lembaga ini mempunyai peraturan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau KPU ada PKPU ya, kemudian Bawaslu ada Perbawaslu, DKPP ada peraturan terkait DKPP. Ini KPU ya. Kalau KPRI 7 orang, 7 anggota, provinsi 7 anggota, KPU kota kabupaten 5 ya. Nah, nanti di bawahnya adalah badan ad hoc ya, badan ad hoc. Mulai dari kecamatan, kemudian kelurahan sampai ke tingkat TPS ya. Ada KPU, kemudian PPK, kemudian PPS dan KPPS. Nah, ini tugas dan tanggung jawab penyelenggara ya. Kewajibannya nanti bisa dibaca lah ya sama teman-teman panitia, itu di share di teman-teman Gerindra.
Nah ini anggota yang baru periode belum tampil. Periode 2019 2024 ya. Ini yang paling kanan ini saya, kemudian yang kedua ini Pak Toyib, kemudian yang duduk ini Bu Ketua, Bu Aminah Meringtias, kemudian yang keempat ini Mas Beni Rahmat Baktiar, kemudian yang terakhir adalah Pak Nur Zaini Wikantomo. Nanti kalau memang berkenan mengenal lebih jauh, monggo datang ke kantor kami, silaturahim. Nah ini, sekarang masuk ke peserta pemilu ya. Tadi adalah penyelenggara, sekarang peserta pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan. Kalau partai politik bisa mengusung capres, cawapres dan calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kemudian kalau perseorangan ini adalah DPD. Ya. Nah ini. Dan ada juga di Pilwali atau Pilgub juga bisa, Pilgub juga bisa perseorangan. Dan macet Pak. Terus peserta pemilu kalau dari jalur partai politik ini dilakukan secara sentralistik ya. Pengurus parpol tingkat pusat menyerahkan dokumen persyaratan sesuai dengan undang-undang parpol. Kemudian pengurus parpol tingkat kabupaten kota menyerahkan dokumen dan data anggota pada KPU. Ya. Kemudian ini persyaratan yang harus dipenuhi berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik. Kemudian memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Kemudian 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan dan 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian menyertakan kurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan parpol. Yang terakhir memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000. Ini saya yakin Partai Gerindra sudah terpenuhi ya, sudah memenuhi. Kemudian selanjutnya mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, dan menyerahkan nomor rekening nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota pada KPU. Ini untuk pelaporan dana kampanye, ya. Dan nanti itu diatur dalam PKPU. Kemudian ada verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU ya. Kemudian verifikasi faktual. Kita turun ke lapangan untuk mengadakan penjajakan. Nah, ini kita saja sambil nanti diskusi ringan-ringan. Dan ini yang melakukan verifikasi adalah KPU, mulai dari KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Ada level-level kebijakan yang bisa diambil di sini oleh KPU. Nah, ini dapil yang kemarin ya, 2019. Data dapil dan alokasi kursi. Nah, ini di Kota Malang. Dapil 1 Kecamatan Kedung Tandang, kursi 10, dapil 2 Kecamatan Sukun, kursi 10, dapil 3 Kecamatan Krojen, kursi 6, dapil 4 Kecamatan Lowaru, kursi 9, dapil 5 Kecamatan Bembeng, kursi 10, ya. Total 45. Ini terakhir ya. Jadi yang saya sampaikan tadi tiga pilar untuk suksesnya satu kegiatan kepemiluan adalah penyelenggara, peserta, dan pemilih. Dan ini adalah yang terakhir syarat-syarat menjadi pemilih ya. Warga Indonesia, warga negara Indonesia, warga yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah ya, sudah kawin, sorry. Sama aja ya. Aja ya. Terdaftar sebagai pemilih di daerahnya
kemudian sedang terganggu, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Jadi untuk yang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar keputusan ini harus ada surat keterangan ya. Jadi pengadilan, dan seorang pemilih hanya dapat didaftar satu kali. Makanya kemarin sangat ramai ya isu pemilih ganda. Jadi ini persyaratan untuk menjadi pemilih. Nah, terakhir, terima kasih. Saya punya kewajiban menyampaikan ini karena titipan Bu Ketua. Ya. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi lebih jauh atau membahas terkait pelaksanaan. Mungkin tadi yang disampaikan Mas Rinda tugas dan kewenangan di DPR, nanti bisa lebih lanjut tugas dan kewenangan di KPU Kota Malang. Dan ada juga pesan dari Bu Ketua terkait bela sungkawa atas wafatnya Bapak Ahmad Taufik Bambang DHT. Beliau menyampaikan semoga almarhum husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan. Tapi saya simpan dulu ini pertanyaannya buat Pak Izzuddin. Ini bidang hukum di KPU di Kota Malang. Nanti kita bisa elaborasi tentang aturan yang ada di KPU untuk penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu. Nah, saya tuh ada pesan ini bahwa Pak Alim kita lagi mau jemput Ketua Bawaslu RI. Jadi langsung saya persilakan saja nih Pak Ali Mustafa, ini sahabat kami dan memang beliau adalah pejuang demokrasi di Kota Malang. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ali Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Joko, Mas Isa, Mas Dari, saya dari Mas semua ya. Karena masih muda, Pak Izzuddin dari Kota Malang dan seluruh kader Partai Gerindra. Saya punya beberapa catatan penting yang mungkin bisa menjadi perenungan kita semua, utamanya di partai politik dari kali ini Partai Gerindra, terkait dengan peran partai politik dalam menghadapi berkurangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Sama dengan hak politik. Hak politik adalah hak dasar, hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh undang-undang. Kalau di Indonesia Undang-Undang 39 tahun 99, kemudian juga dicantumkan di pasal 27 dan pasal 28 A sampai C Undang-Undang Dasar. Artinya jaminan itu sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi segenap hak politik setiap warga negara. Kenapa ini saya sebutkan? Karena negara ini dalam pembangunan perlu partisipasi setiap warga, partisipasi aktif di semua bidang politik, sosial, budaya, ekonomi. Nah, salah satu wadah peranan partisipasi warga adalah diamanahkan di undang-undang adalah partai politik. Undang-undang sekarang Undang-Undang 2 tahun 2011 Undang-Undang Parpol. Itu salah satu fungsi dari partai adalah juga pendidikan politik. Pendidikan politik bagaimana warga itu melek politik. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kebijakan politik. Orang yang bilang kita nggak mau terlibat dengan politik, ya pasti akan kena dampaknya. Karena semua kehidupan bernegara itu adalah pada politik. Nah, oleh sebab itu saya akan mengambil salah satu tulisan dari seorang peneliti Khalisin. Ini salah satu tujuan partai politik dibentuk adalah sebagai sarana masyarakat atau warga negara untuk dapat terlibat langsung dalam proses konversi, pengolahan atau pengaturan kebijakan politik dan dalam menentukan seleksi terhadap pejabat-pejabat politik lewat pemilu. Seleksi pejabat politik ini menjadi entry point yang harus terus difikirkan oleh partai politik. Karena negeri ini akan berjalan bagus tidak tergantung regulasinya, tergantung aturan mainnya.
siapa yang membuat kebijakan di negara kita adalah legislatif dan eksekutif, yang dua-duanya diisi dari rekrutmen politik dari partai itu sendiri. Jadi di sini partai sangat menentukan kehidupan negara ini melalui apa, produk-produknya. Yang duduk di eksekutif tentu presiden yang merupakan representasi partai, bagaimana memikirkan kesejahteraan warga negara Indonesia sebagaimana undang-undang. Role-nya di mana? Ya di undang-undang. Siapa yang membentuk undang-undang? Legislatif dan eksekutif. Nah, sehingga peran warga dalam mempengaruhi kebijakan negara ini nampak ada aturannya. Kalau tadi ada ngomong omnibus law, kalau dulu zaman sebelum reformasi bisa jadi parlemen jalanan menjadi jalan keluar. Tapi sekarang produk reformasi sudah ada MK. Nah, ini adalah produk-produk demokrasi yang kita harus yakini bahwa itu harus kita tempuh dulu. Nah, catatan berikutnya adalah partai politik mempunyai fungsi satu, sarana komunikasi politik, perantara, pengatur konflik, sosialisasi politik, termasuk juga bagaimana rekrut politik di internal partai itu menjadi hal yang paling utama untuk dilakukan secara selektif. Menjawab dari peran partai ini, saya ada 3 catatan. Jadi ada 3 hal yang mungkin ini bisa menghambat proses demokrasi. Yang sesungguhnya pilar utama pengembangan demokrasi adalah di partai politik itu sendiri. Apa 3 hal yang bisa menghambat itu? Pertama, nilai-nilai yang dominan dianut oleh elit politik, oleh politisi, berupa keyakinan bahwa partisipasi dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Siapapun yang duduk di elit politik partai maupun di elit politik pemerintahan harusnya anti kritik misalnya. Ini catatannya begitu. Karena masyarakat sudah melaju dengan informasi yang sudah sangat pintar sekarang. Kedua, gagasan prioritas pemerintah sistem perwakilan dinilai rendah. Ini untuk menjawab ini. PR bersama ya. Ketiga, adanya keengganan elit-elit baru yang bekerja dalam sistem kepartean membagi kekuasaan dengan kaum penuntut baru. Nah, ini catatan yang dimaksud begitu. Jadi ketika proses sirkulasi kekuasaan di internal partai ini juga mempengaruhi juga. Ada yang sudah sangat enggan, atau sudah sangat senang dengan pejabat itu, maka mau digeser oleh generasi muda. Ini sesungguhnya juga menghambat dari proses regenerasi di partai. Dampaknya apa? Dampaknya keluar biasanya. Dampaknya akan keluar nanti Bapak. Ya sayangnya saya waktunya cuma sedikit, karena harus hari ini sampai Tarbo itu Bawaslu Kota Malang kedatangan Bawaslu RI dan garda depannya untuk membackup kegiatan di Malang adalah Bawaslu Kota Malang. Termasuk tanggal 22 ada MOU antara Bawaslu RI dan BPIP itu ditinjau kantor di Bawaslu Kota Malang. Nah, hal inilah yang saya maksud kenapa ini menjadi perlindungan kita semua. Jadi tanggung jawab untuk bagaimana memberikan penyadaran pada masyarakat dan tanggung jawab bersama. Kebijakan politik ini tidak jauh dari kebijakan partai. Nah, maka kunci dari tema ini adalah bagaimana penguatan kaderisasi partai ini bisa menjawab kebutuhan publik. Karena apa? Bagaimana setiap ada elemen-elemen warga negara itu yang dia ingin berpartisipasi tapi dia tidak di partai politik, dia pakai lembaga lain. Itu juga harusnya menjadi mitra partai. Bagaimana ide-ide gagasan-gagasan kontribusi mereka itu bisa kita tangkap dan menjadi bagian dari program partai. Karena untuk urus negara ini tidak bisa kita diurusi 1-2 orang, nggak bisa. Karena perlu banyak masukan. Nah, oleh sebab itu peranan partai dalam rekrutmen politik menjadi tonggak utama. Kemudian bagaimana memberikan pendidikan yang cukup kepada kader yang akan menduduki jabatan-jabatan publik. Sehingga ketika nanti dia punya bekal yang cukup, dia akan punya produk namanya kebijakan, kalau di tingkat nasional namanya undang-undang.
kalau di daerah namanya Perda, ini bisa mewarnai aspirasi keinginan sebagian besar masyarakat. Kalau semuanya saya kira nggak bisa. Ya. Nah, inilah catatan-catatan yang mungkin menjadi perenungan semua. Kalau di Bawaslu kami akan memberikan pendidikan kepada publik di prinsip-prinsip demokrasi dan pengawasan. Di Kota Malang kalau nggak ada pemilu saya sibuk membuat kelas pengawasan, kemudian kelas pengawasan 1 semester bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Dalam rangka juga bagaimana memberikan penyadaran kepada publik akan pentingnya proses politik di setiap saat, tidak 5 tahunan saja, dan itu menjadi bagian penting yang harus menjadi agenda masyarakat untuk tetap sama-sama mengawal. Nah, jadi kalau mungkin Partai Gerindra melalui pendidikan kader di partai, juga harapannya juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di luar. Kalau Bawaslu punya versi sendiri, caranya sendiri, bagaimana juga sama-sama memberikan kontribusi pendidikan politik kepada masyarakat Kota Malang terutama yang sangat kompleks. Jadi Kota Malang ini saya kira harus menjadi model perhelatan politik di Jawa Timur. Wilayahnya kecil, DPT-nya banyak perguruan tinggi, banyak macam-macam lah. Sehingga tingkat kerumitannya sangat tinggi. Nah, terakhir saya menutup catatan ini, jadi ngomong hak politik adalah merupakan bagian dari hak kodrati, hak asasi manusia. Jadi hak yang secara kodrat itu melekat pada manusia yang terdapat dari salah satu ilmu yang namanya Jomblo. Jadi hak memilih, hak berpolitik ini sudah digaransi, dijamin dan dilindungi oleh negara. Itu catatan-catatan yang bisa saya sampaikan karena ini juga bagian materi dari sekolah kelas pengawasan pemilu di konsep demokrasi. Demikian Mas Doni, Pak Joko, Pak Risa dan semua kader Gerindra, saya tidak bisa sampai tuntas karena saya harus menuju langsung ke Abdul Mansala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim Mustafa. Sebenarnya masih banyak ya yang kita ingin diskusikan dengan Pak Alim, tapi lain kali boleh dong kita undang lagi ya, boleh ya? Nah, kita beri tepuk tangan karena Pak Alim langsung ke bandara nih jemput bosnya. Ya, di pembahasan ketiga ketua fraksi ini kepala politik DPRD Kota Malang khususnya di fraksi Partai Gerindra. Jadi saya persilakan Bapak siapa? Bawa sini Pak foto. Foto bareng sama kita. Di sini aja tahu. Peserta izin bentar ya Pak Alimnya harus laporan, katanya dia harus foto dulu. Pertama kita pertanyaannya gini aja, bagaimana Pak Joko Widodo mampu berjuang untuk meningkatkan persepsi publik positif terhadap Partai Gerindra, khususnya terhadap fraksi Partai Gerindra? Apa kiat-kiatnya Pak Ketua Fraksi? Silakan Pak Ketua Fraksi. Beri tepuk tangan untuk Pak Joko Widodo ya. Saya berdiri bicaranya supaya lebih enak menghormati daripada Bapak Ibu sekalian. Karena memang saya biasa berdiri ya. Kalau saya ngajar di mana-mana di beberapa perguruan tinggi, saya selalu berdiri dan biasa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Yang kami hormati Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pranjaya. Yang kami hormati narasumber pemateri dari Bawaslu dan KPU. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh anggota DPRD Kota Malang dari fraksi Gerindra. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pengurus dari tingkat DPC,
PAC dan ranting-ranting sekota Malang, dan warga dan keluarga besar Partai Gerindra di Kota Malang. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita bisa mengadakan silaturahmi dan pendidikan politik untuk Partai Gerindra pada tahun anggaran 2020. Sebelum kami mengawali, perlu saya sampaikan bahwa saya termasuk orang yang paling tua di sekian hadirin yang datang ini. Nanti saya ngomong-ngomong dengan Pak Pranajaya, Pak Pranajaya lahir tahun berapa? Tahun 55 Pak Joko. Saya tahun 54 Pak, jadi umur saya sudah 66 tahun. Mungkin saya yang paling tua dari seluruh hadirin yang ada di sini. Memang saya termasuk orang baru di Partai Gerindra, tetapi saya adalah stok lama di bidang perpolitikan. Jadi saya stok lama. Ya, di Partai Gerindra kemarin 2 bulan sebelum pemilihan saya dicalonkan dari salah satu dari sayap, sehingga saya maju sebagai calon anggota DPRD dari Partai Gerindra. Mungkin banyak yang belum kenal sama saya karena memang saya orang baru dari partai. Ya, tapi saya stok lama, mulai dari mahasiswa saya sudah pengurus Partai Golkar waktu itu. Tahun 75 saya pengurus. Ya, kemudian saya 3 periode menjadi anggota dewan sampai sekarang. Dulu 2 periode saya masih ada fraksi TNI Polri. Orde Baru saya menjabat sebagai anggota DPRD, kemudian pada saat reformasi juga sebagai anggota DPRD. Mulai meniti dari ketua komisi, ketua fraksi, dan wakil ketua DPRD yang terakhir saya di Situbondo. Itu pengalaman saya pada saudara sekalian. Ya, saya tidak enak ya, kayak protokol kesehatan ya. Saya lepas saja supaya nanti ada menghargai pada Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya yang terhormat adalah Bapak Ibu sekalian, bukan saya. Saya adalah wakil rakyat. Wakil itu awak dan sikil. Jadi yang kepala Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian itu kepala saya. Pimpinan saya, bukan saya. Jadi kalau anggota dewan terhormat itu bagi saya salah. Yang terhormat adalah Bapak Ibu sekalian. Karena saya wakil daripada Bapak Ibu sekalian. Wakil itu ya awak sampai sikil yang ke bawah saja. Bapak Ibu adalah kepalanya. Kalau menurut pendapat saya, ya. Nah ini. Kemudian dari perpolitikan Partai Gerindra ini di Kota Malang ini cukup eksis. Beberapa partai fraksi mengakui Partai Gerindra adalah sangat kompak sekali. Kemudian track recordnya sangat bagus sekali. Ini saya dapat berita dari wakil ketua saya, Pak Hemsa, menyatakan bahwa ketua DPRD dan wakil ketua Pak Joko menyanjung Partai Gerindra karena kekompakan dan eksistensinya, apalagi dalam hal memutus suatu pendapat akhir di dalam paripurna itu selalu memberikan dorongan kepada eksekutif dan memacu. Namun kita ngomongnya kita keras, tajam, tetapi kita tidak punya kepentingan dan golongan maupun pribadi. Inilah yang diakui oleh rekan-rekan di Agariwan. Ini ya. Memang dari segi pengalaman saya cukup banyak ya. Maka tadi pada saat memaparkan saya senang sekali. Kalau kita melihat daripada judul pendidikan politik dan sarasian, peran partai politik dalam menghadapi berkurangnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap partai politik, ya, ini saya sangat terdidik sekali. Sebetulnya dalam hal ini tidak akan terjadi. Kalau kita selaku warga negara yang baik menyadari peran posisi kita, pasti akan exit. Menurut pendapat saya begitu. Ya.
Karena saya mengacu dari negara-negara lain, saya pernah ke Jepang, saya pernah ke Belanda, saya pernah ke Amerika, saya pernah ke Shanghai, dan terakhir saya sekali. Bapak juga orang kaya, ya, saya nggak orang kaya. Saya pensiunan TNI, pangkat kolonel, yang kolonel gajinya yang 8 juta, yang nggak cukup hidup menghadap keberuntungan. Kalau saya ke luar negeri, saya bayar 10%. Nah, kemarin ke Jepang, DP 14 juta, 10% jadi hanya 1.400.000. Kebetulan saja saya punya kartu keluarga besar penerbangan Garuda. Itu aja keluar. Nah, ini pengalaman saya di luar negeri apa? Banyak teman saya di Jepang, di Belanda dan sebagainya. Ini saya ambil. Ternyata beda dengan situasi kondisi yang ada di Indonesia. Saya punya teman SMA, kemudian dia ikut kakaknya di California. Waktu saya kesana ketemu. Waktu itu zaman Orde Baru, gaji saya anggota DPR itu 750.000 tahun 97. Tetapi saya ketemu dengan teman saya, gajinya di kurs rupiah itu tidak sampai 1 juta, 975 ribuan. Saya kaget, kenapa? Kok begitu? Lebih banyak saya. Itu, ya. Ternyata situasi kondisinya berbeda dengan situasi di Indonesia. Ya. Kemudian saya masuk pada materi masalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Kalau saya menyoroti, saya mengamati, ya, sebenarnya hal ini menjadikan mudah sekali penyelesaiannya. Karena sementara ini beberapa hal yang harus disiapkan ternyata tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ini menurut kacamata saya, karena saya pengalaman tahun 17 sebagai pengurus partai politik Golkar. Ada keberuntungan aja kemarin Pak Prabowo kenal sama saya waktu saya di Sulawesi, beliau batalion, saya adalah kompi ke Timur ketemu bisa kebetulan saja. Kebetulan lagi saya orang Solo, Jokowi itu rumahnya 4 rumah di kanan saya, jadi mulai kecil juga kumpul sama saya. Kebetulan saja Pak Muldoko dia masih letnan 1 sampai kapten kumpul sama saya. Wah, teman akrab sekali. Ini kebetulan saja. Ya. Jadi dalam memanage suatu partai politik, ya, kita siapkan. Kita punya visi dan misi. Visi dan misi yang saya baca di dalam Pak Ganjar ini yang membuat bukan seorang tukang beca, bukan supir angkot, tapi seorang profesor doktor. Seorang profesor doktor. Nah, visi misi inilah yang harus kita kejar. Bagaimana mengejarnya? Ya kita punya program-program. Visi dan misi dibedakan menjadi rencana strategis atau renstra. Renstra dibedah lagi menjadi program kerja. Program dibedah lagi menjadi rencana kerja. Renja diberi lagi menjadi rencana kegiatan didukung dengan SOP. Kita laksanakan, kita evaluasi. Itu aja saya menurut pendapat saya, pengalaman saya waktu saya 75 sebagai pengurus partai itu kunci. Karena perangkat lunak atau sopir inilah yang menentukan akan kemana jalannya, bagaimana untuk mencapai visi dan misi dari partai kita. Apa kita sudah begitu? Monggo, ayo kita sama-sama capai. Suatu organisasi tidak punya rencana kerja, tidak punya program kerja, tidak punya kegiatan. Apa yang dikerjakan? Inilah yang harus diantisipasi seluruh rekan-rekan kita. Utamanya, maka pada saat zaman Orde Baru, saya waktu sebagai ketua FKPPI, ya kalau saya anak Sorgadu, ya, sebagai sayapnya dari partai Golkar banyak. Nah, sekarang kita
sayapnya sayap banyak sayap kita ini. Itulah yang harusnya bergerak secara maksimal. Jadi kalau kita ibaratkan pesawat, bodinya ini adalah strukturalnya, mulai dari PC sampai ke ranting-ranting ini adalah strukturalnya. Sayapnya, ya ini ada dari beberapa pabrik sayap. Pesawat bisa terbang kalau ada sayap. Sayap bisa bekerja kalau ada mesin. Mesinnya apa? Logistik. Kalau saya nggak ada logistik, gimana mau bisa terbang? Ini ibaratnya kalau di analogikan. Ayo kita benahi. Ayo kita beri bersama-sama. Kita nggak usah nyalakan si ACD. Ayo kita tanggung jawab kita bersama. Kita benahi secara pelan-pelan, namun kita yakin bahwa kita bisa bergerak dengan baik. Itu saja. Maka sayap ini dalam satu pesawat berperanan sangat kuat sekali. Sudah ada bodi, ada sayap, mesinnya nggak ada, sama aja bohong. Kasih mesin, mesinnya apa? Logistik. Contohnya, misalkan, kalau kita punya program kerja, punya rencana tadi program kerja, kemudian rencana kerja dan rencana kegiatan, masing-masing dapil kelurahan misalkan membuat bakti sosial misalkan. Nanti yang menggerakkan saya. Itu kemudian apa? Ayo kita masyarakat kelurahan A misalkan. Kita berikan gratis misalkan kita sosial dan bidang kesehatan misalkan. Ya, mau periksa gula darah gratis, kemudian kolesterol gratis, asam urat gratis, ya, kemudian transfusi donor darah gratis. Kenapa tidak? Ini mudah, murah. Ayo kita laksanakan. Sehingga masyarakat merasakan bahwa saya di mata Partai Garuda benar-benar diberdayakan dan ada imbal baliknya. Jangan dia milih partai tetapi tidak ada imbal baliknya. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Kalau saya selalu ketua fraksi, saya hanya sebagai penyambung lidah dari partai. Kebijakan partai akan saya laksanakan dalam fraksi. Contoh, pada saat kita membuat pemandangan menentukan raperda, saya konsultasi kepada pihak partai. Gimana partai? Bisa diterima nggak ini? Atau ditolak? Bagaimana? Itu saya minta masukan daripada partai. Jadi saya ada penyambung lidah partai yang peran saya di kedewanan. Ini gambaran demikian. Jadi saya mohon dengan sangat hormat, monggo kita sama-sama, kita benahi sama-sama. Kita punya visi dan misi. Ayo kita beri program menjadi rencana strategis atau renstra. Kita beri menjadi program kerja, rencana kegiatan. Kemudian kita dukung dengan logistik. Mulai dari tingkat ranting-ranting yang nanti menggerakkan adalah sayapnya. Masa katakan tadi, sayap adalah berperan fungsinya di dalam suatu organisasi kepartaian. Itu yang saya laksanakan pada saat jadi partai nasional. 75 saya. Ini pengalaman saya. Jadi sangat mudah sekali. Kita percaya publik mudah sekali. Apa yang kita berikan kepada masyarakat dari partai kita? Mungkin bantuan kesehatan, mungkin bantuan yang lain, monggo. Kalau kita tidak ya masyarakat ngapain saya milih Golkar, saya milih Gerindra. Katanya tidak ada apa-apanya. Ini akhirnya penilaiannya negatif. Karena